Semua diberkati, amin. Saya percaya kabar ibu dan bapak semua dalam keadaan baik. Ada penjagaan serta pembelaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dan yang bisa ibu bapak, saudara-saudara semua rasakan. Saudara, kita ada di minggu akhir bulan Agustus, dan sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama dan kita pelajari pula bahwa sepanjang bulan Agustus kita berbicara mengenai penawar rasa sakit yang paling manjur. Dan di akhir daripada pembahasan ini saya akan menutup topik ini dengan mengulas sebuah tema yang berjudul respon yang benar terhadap rasa sakit. Nah, sebelum kita berbicara panjang lebar berkaitan dengan tema ini, adalah baik apabila kita membaca ayat Alkitabnya lebih dahulu. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Ibu bapak yang membawa Alkitab, mari bersama-sama dengan saya kita buka ayat Alkitab dan kita baca bersama-sama. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang keempat. Kalau saudara sudah ketemu, saudara boleh mengikuti pembacaan ini. Ayat 2 sampai 4 kitab Yakobus. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, sepanjang perjalanan hidup kekristenan kita, tentu kita masih mendengar adanya orang-orang yang mengatakan bahwa semenjak mereka mengikut Kristus, maka semua rasa sakit atau kesukaran mereka lenyap. Kita masih mendengar adanya orang-orang yang mengajarkan ataupun pengajaran-pengajaran yang memberitahukan bahwa sejak kita di dalam Kristus, kita percaya pada Kristus, maka semua kesukaran, semua penderitaan, semua kesakitan akan hilang. Kita tidak mengerti apakah hal yang disampaikan itu adalah sungguh-sungguh benar, atau barangkali hanya ingin sekedar menarik perhatian orang-orang yang mendengarkannya saja. Atau barangkali kalimat itu diucapkan, disampaikan dalam rangka memperlihatkan imannya. Kita tidak paham apa yang melatar belakangi kenapa kalimat-kalimat ini masih disampaikan. Tetapi kalau kita memperhatikan Alkitab kita dari kitab Perjanjian Lama sampai dengan kitab Perjanjian Baru, maka saudara akan menemukan bahwa kehidupan hamba-hamba Tuhan yang dicatat dalam Alkitab itu memberitahukan kepada kita bahwa kesukaran, penderitaan, bahkan rasa sakit berupaya mengikuti mereka kemanapun mereka pergi. Sepanjang kehidupan yang dicatat dalam ayat Alkitab itu memberitahukan pada kita bahwa kesukaran, rasa sakit, penderitaan tidak lepas dari kehidupan orang-orang, termasuk orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman. Hal itu bisa kita ketahui mulai dari Adam dan Hawa. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian Alkitab menggambarkan bagaimana kehidupan mereka berlangsung. Mereka penuh dengan pergumulan, keluarga ini penuh dengan tantangan-tantangan yang harus dihadapi, bahkan kesakitan-kesakitan yang harus dialami. Bagaimana tidak sakit ketika seorang orang tua melihat kakak adik bertengkar, bahkan sampai berujung pada penumpahan darah, Kain dan Habel. Demikian pula dengan keturunan-keturunan berikutnya, Bapak Ibu. Lalu kalau kita melihat kepada bapak-bapak leluhur kita, tokoh-tokoh iman orang percaya mulai dari Abraham, Ishak anaknya, kemudian Yakub juga. Kehidupan para bapak leluhur ini pun ternyata tidak lepas dari yang namanya kesukaran serta rasa sakit.
Walau mereka memiliki hubungan yang sangat istimewa, bahkan Allah melihat mereka ini sebagai sahabat yang sangat dekat. Demikian pula kalau saudara membalik lembar Alkitab dan menemukan kehidupan para imam-imam yang merupakan pemimpin bangsa Israel, para hakim-hakim yang merupakan pemimpin bangsa Israel, mereka semua tanpa terkecuali juga diikuti dengan rasa sakit, kesukaran, serta penderitaan. Termasuklah bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan Allah ini. Juga mereka tidak lepas dari yang namanya kesukaran, dari yang namanya kesakitan, bahkan dari yang namanya tantangan-tantangan lainnya. Bahkan Bapak dan Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ayat Alkitab yang kita baca ini memberitahukan kepada kita bahwa kesukaran itu tidak lepas dari kehidupan kita. Makanya kalimatnya berkata ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata apabila dalam konteks ini menegaskan akan sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti yang dimaksud adalah pencobaan itu sesuatu yang pasti. Kata apabila yang dicatat dalam ayat Alkitab ini juga menunjuk pada waktu atau saat di mana pencobaan akan datang pada setiap kita, termasuk orang yang percaya. Nah, kalimat ini sebenarnya merupakan teguran keras bagi mereka yang berpikir bahwa menjadi orang Kristen itu akan adem ayem saja tanpa kesakitan atau tanpa berhadapan dengan kesukaran. Kalimat ini merupakan teguran pada mereka yang memiliki pola pikir yang keliru, pola pikir yang sempit, pola pikir yang tidak realistis, yang menyatakan bahwa setelah kita dalam Kristus maka semua rasa sakit, derita, kesukaran akan lenyap. Bahkan dalam kitab Injil, mulai dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil itu menjelaskan bahwa rasa sakit, kesukaran maupun penderitaan adalah merupakan unsur pokok dalam mengikut Kristus. Itu sebabnya berkali-kali dalam kitab Injil Matius, mulai dari Matius 10, pasal 16, kitab Yohanes, di sana disampaikan bahwa apabila seseorang menyelamatkan nyawanya, maka dia akan kehilangan nyawanya. Yesus juga berkata, kalau mau mengikut aku, semua harus memikul salibnya. Jika tidak, maka tidak layak menjadi muridku, kata Yesus. Menjelaskan kepada kita sekalian bahwa kesakitan, kesukaran, penderitaan merupakan unsur pokok dalam mengikut Yesus. Nah, oleh karena rasa sakit, penderitaan maupun rasa kesukaran merupakan unsur pokok dalam mengikut Yesus, atau merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita walau kita adalah orang percaya, maka penting bagi kita mengerti atau mengetahui bagaimana respon yang benar, bagaimana menyikapi ketika rasa sakit datang dalam hidup kita, ketika kesukaran terjadi dalam hidup kita, sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang baru dengan memperlihatkan respon yang keliru atau yang salah. Karenanya orang-orang Kristen harus memahami dan harus mengerti seperti apa pengajaran Alkitab. Kalau kita diperhadapkan dengan kesakitan atau rasa sakit, kesukaran dan sebagainya, sehingga kita tetap ada di jalan yang benar. Ada beberapa respon yang diajarkan oleh ayat Alkitab yang kita baca ini, yang bisa saya bagikan kepada kita sekalian. Respon yang pertama dalam berhadapan dengan rasa sakit atau menilai rasa sakit, menyikapi rasa sakit adalah jangan terkejut atau kecewa. Perhatikan kalimatnya sekali lagi saya baca untuk kita semua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Perhatikan penggunaan kata anggaplah. Kata anggaplah adalah menunjuk pada perlunya memiliki penilaian yang benar
terhadap pencobaan atau rasa sakit. Makanya menggunakan kata anggap, menunjuk pada bagaimana menyikapi dengan benar rasa sakit, kesukaran, dan penderitaan atau ujian yang sedang diperhadapkan kepada kita. Respon atau sikap yang benar dalam berhadapan dengan ujian rasa sakit tersebut adalah tidak terkejut atau tidak kecewa. Itu adalah respon yang benar. Mengapa respon yang benar itu tidak terkejut atau tidak kecewa? Karena rasa sakit atau kesukaran bisa mendatangkan kebaikan, atau akan Tuhan pakai mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Roma dalam tulisan Roma 8 ayat 28 bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang percaya pada Dia. Mungkin di tangan si jahat, di tangan iblis, kesakitan atau kesukaran dia pergunakan untuk menjatuhkan kita, tetapi di tangan Allah kesakitan akan dia pergunakan untuk memberkati kita atau memberikan kepada kita hal-hal baik di masa depan. Itu sebabnya tidak perlu terkejut dan tidak perlu kaget Bapak dan Ibu saudara-saudara, karena kesakitan atau kesukaran itu akan memberikan hasil yang baik kelak. Rasa sakit itu sudah merupakan bagian yang akan kita hadapi ketika kita hidup di dunia yang berdosa ini Bapak Ibu saudara-saudara. Walau kita berupaya menghindari rasa sakit, manusia mencoba atau berupaya untuk menghentikan atau mencegah supaya rasa sakit tidak terjadi, tetapi ini tidak akan pernah berhasil Bapak dan Ibu. Itu sebabnya respon yang benar satu-satunya kata Alkitab adalah jangan kecewa atau jangan terkejut. Karena apapun upaya yang kita lakukan untuk menghindari atau menghentikan rasa sakit tidak akan pernah bisa saudara-saudara terkasih. Sebab itu sudah merupakan bagian atau warna yang harus kita hadapi ketika kita hidup di muka bumi yang telah dipengaruhi oleh dosa ini. Kita akan mengalami atau akan terbebas dari rasa sakit setelah kita meninggalkan dunia ini, yaitu ketika kita kelak berada di sorga. Dan jangan salah Bapak dan Ibu saudara-saudara, kenapa kita diminta supaya jangan terkejut, supaya kita jangan kecewa? Karena sering sekali Allah memanggil kita dan memilih kita untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ada sesuatu yang lebih utama, ada sesuatu yang lebih penting, ada sesuatu yang lebih baik yang harus kita pegang dan kita pertahankan dibandingkan dengan kecewa, dibandingkan dengan menggerutu, dibandingkan dengan mengeluh. Ada sesuatu yang harus kita perlihatkan kepada dunia yang lebih kuat dibandingkan rasa sakit, yang lebih penting dibandingkan rasa sakit, yaitu hubungan kita dengan Tuhan yang kekal. Ini jauh lebih penting dari semua rasa-rasa yang kita alami. Oleh karenanya tatkala kita diperhadapkan dengan rasa sakit, Allah menginginkan kita jangan terkejut, Allah menginginkan kita jangan kecewa, supaya dunia tahu bahwa hubungan dengan Tuhan itu jauh lebih penting dibandingkan dengan rasa sakit yang ada. Tidak peduli seperti apa besarnya rasa sakit yang sedang kita hadapi, beratnya kesukaran yang kita alami, perhatikan baik-baik saudara-saudara, tetaplah memperlihatkan kepada dunia bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu jauh lebih utama dibandingkan apa yang kita hadapi, dibandingkan rasa sakit yang kita alami, dibandingkan tekanan dan tantangan yang sedang kita hadapi. Itulah yang Allah inginkan terjadi melalui hidup kita. Masih ingat saudara kisah Ayub bukan? Teman-teman Ayub menduga bahwa Ayub ini mengalami rasa sakit, mengalami penderitaan karena Allah ingin memurnikan dia. Memang benar kadangkala Allah mengizinkan rasa sakit untuk memurnikan kita, tetapi bukan itu yang menjadi alasan atau penyebab kenapa Ayub mengalami rasa sakit.
teman-temannya yang lain mengira bahwa rasa sakit yang dialami oleh Ayub itu merupakan teguran supaya Ayub bertobat. Sesungguhnya tidak ada api kalau tidak ada asap, kalau tidak ada api. Begitu kira-kira pernyataan teman-temannya. Memang benar ada kalanya kita mengalami rasa sakit karena persoalan-persoalan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Tetapi lagi-lagi bukan itu yang menjadi penyebab rasa sakit yang dialami oleh Ayub. Yang menjadi penyebab kenapa Ayub mengalami rasa sakit, kesukaran, beruntun adalah Allah ingin memakai Ayub memperlihatkan pada dunia bahwa Ayub atau manusia tetap bisa menghormati Allah, mencintai Allah walau tanpa memiliki apa-apa, tanpa memiliki finansial, tanpa memiliki kesehatan, walau hidup dalam kesakitan, dia bisa tetap mencintai Allah, melayani Allah. Itulah yang Allah ingin perlihatkan melalui Ayub kepada seluruh dunia. Karenanya Bapak Ibu saudara-saudara, rasa sakit yang saudara hadapi, rasa sakit yang saudara alami, sesungguhnya adalah cara yang Allah ingin saudara pakai. Allah ingin saudara perlihatkan pada dunia bahwa hubungan saudara dengan Tuhan itu jauh lebih penting dari semua rasa yang sedang saudara hadapi. Yang mengerti dan yang setuju, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Yang percaya katakan amin, saudara-saudara. Oleh karenanya jangan kecewa dan jangan terkejut kalau seandainya saudara berkata, kenapa terjadi seperti ini padahal saya sudah bertobat. Lengaminda aku bertobat, labu kuaka bagenda geluh kuenda. Begitu barangkali pemikiran saudara. Saudara barangkali berpikir, kok aku udah nyari Tuhan, udah doa, udah melayani, kok masih terjadi kesulitan-kesulitan ini. Ini namanya saudara terkejut dengan keadaan-keadaan sakit yang sedang saudara hadapi. Kalau kemudian saudara berkata pada Tuhan, Tuhan sudahlah, tidak ada rupanya artinya aku doa, tidak ada artinya aku cari Allah, tidak ada artinya aku melayani Tuhan. Ternyata semua keadaan tidak berubah juga setelah aku memberi yang terbaik pada Tuhan. Mulai sekarang aku berhenti Tuhan. Itu namanya kecewa. Yang Allah ingin adalah jangan terkejut dan jangan kecewa, karena di tangan Tuhan rasa sakit mendatangkan kebaikan. Yang setuju sekali lagi katakan amin. Soal rasa sakit dan kesukaran ini bukanlah masalah seberapa besar rasa sakitnya, seberapa besar kesukarannya, tapi bagaimana kita meresponi atau melihat rasa sakit ini. Allah mengasihi bangsa Israel. Allah membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan menjanjikan negeri yang berlimpah susu dan madunya bagi mereka. Walau Allah menjanjikan negeri yang berlimpah susu dan madunya, bahkan Allah sangat mengasihi bangsa pilihannya ini, tetapi untuk mereka bisa tiba di negeri yang berlimpah susu dan madunya, Allah menuntun mereka melalui padang gurun, bukan? Puluhan tahun lamanya mereka berada di padang gurun, berkeliling muter-muter. Bukan hanya sekadar mereka dibawa melalui padang gurun untuk bisa tiba di negeri perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Alkitab juga menjelaskan bahwa kepada bangsa yang dikasihi Tuhan Allah ini, yang kepada mereka dijanjikan negeri yang berlimpah susu dan madunya, kepada mereka diperhadapkan ribuan bala tentara yang siap menghabisi nyawa mereka. Tapi dengar, bukan masalah jalan mana yang mereka lalui, bukan masalah berapa banyak tentara yang menghadang, dan maksud tentara ini diperhadapkan. Seperti apa mereka melihat kesulitan atau rasa sakit ini, kesukaran-kesukaran ini, seperti apa cara mereka memandang dan melihat, menentukan mereka tiba di negeri perjanjian atau tidak. Alkitab memberitahukan orang yang tetap melihat dan menjaga hubungannya dengan Tuhan Allah, maka mereka berhasil melalui padang gurun, bahkan juga melalui bala tentara yang siap menghabisi nyawa mereka, dan mereka mewarisi negeri yang dijanjikan oleh Tuhan Allah, yakni negeri yang berlimpah susu dan madunya ini. Tetapi mereka yang melihat rasa sakit, mereka yang menilai kesukaran ini sebagai sesuatu yang akan menghabisi hidup mereka, mencelakakan mereka, maka mereka tidak pernah tiba di negeri yang Allah janjikan. Dengar kawan, hanya berakibat atau hanya berujung kepada dua hal. Rasa sakit yang sedang diperhadapkan kepada kita setiap hari. Rasa sakit itu akan membuat kita naik, atau sebaliknya akan membuat kita tetap terpuruk. Kalau rasa sakit saudara sikapi dengan benar, sesungguhnya rasa sakit tidak akan pernah meninggalkan saudara sebagaimana dia menemukan saudara sejak awalnya. Rasa sakit akan membawa saudara naik di atasnya.
Hanya orang-orang yang punya mental biasalah yang akan ditundukkan oleh rasa sakit. Tapi orang-orang yang memiliki mental yang besar, orang-orang yang memiliki mental yang berhasil, mereka akan naik melampaui rasa sakit yang ada. Yang mengerti dan yang setuju, sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Karenanya sekali lagi kawan, jangan terkejut dan jangan tawar hati. Orang yang lebih banyak berhadapan dengan rasa sakit akan jauh lebih berhasil dibandingkan dengan orang yang hanya sedikit menghadapi rasa sakit. Kalau seandainya saya adalah seorang petinju, kemudian ada satu lagi juga disebut sebagai seorang petinju, dari manakah saudara mengetahui bahwa saya adalah petinju yang hebat, petinju yang luar biasa dibandingkan dengan petinju yang satu lagi? Saudara akan mengetahui saya petinju yang hebat dari cara saya bertanding atau berapa kali saya memenangkan pertandingan. Kalau saya adalah seorang petinju yang telah bertanding 50 kali bertanding dan 50 kalinya saya menang, sementara kawan saya yang satu ini bertanding 5 kali dan 5 kalinya dia kalah walau dia disebut petinju, maka saudara akan berkata bahwa saya adalah petinju yang hebat, petinju yang tangguh, juara yang kuat, juara yang tidak pernah bisa dikalahkan. Dari mana saya disebut sebagai petinju yang hebat, petinju yang tangguh? Dari beberapa banyak saya menghadapi tantangan, dari berapa kali saya menghadapi rintangan, dari berapa banyak saya menghadapi kesakitan demi kesakitan. Makanya saudara-saudara, saya kalau bisa menyimpulkan kira-kira begini: menghadapi atau mengalami rasa sakit itu sebenarnya bagus. Kok nggak ngomong amin sih? Kalau boleh saya ngomong Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya menghadapi rasa sakit itu bagus. Makanya kalau kita berkata dalam doa kepada Tuhan Allah karena rasa sakit serta pergumulan yang ada, Tuhan, apa maksudnya semua ini? Apa maksud dibalik semua ini? Tuhan, di mana hatimu bagiku? Itu berarti Bapak Ibu Saudara-saudara, saudara tidak bersyukur karena adanya rasa sakit itu. Saudara harusnya tahu, rasa sakit kalau diperhadapkan kepada saudara itu karena Tuhan masih sayang pada kita. Aminnya masih 5 orang. Kalau kepada kita diperhadapkan rasa sakit itu karena Tuhan Allah benar-benar sayang sama kita. Tapi kalau saudara sepanjang menjalani hidup tidak pernah lagi menghadapi rasa sakit, jangan-jangan memang Tuhan sudah tidak sayang, sehingga saudara harus berlutut di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, apakah Engkau masih mengasihiku, mempercayaiku atau tidak? Tapi kalau saudara masih diperhadapkan dengan rasa sakit, itu berarti karena Tuhan masih punya rencana yang belum selesai, yang belum saudara capai. Dan siap-siaplah setelah saudara menyelesaikan rasa sakit, saudara akan tiba di kehidupan di mana Allah merancang, di mana Allah menginginkan saudara berada. Daud tidak akan pernah menjadi raja Israel kalau seandainya dia tidak pernah berhadapan dengan Goliat. Semua orang lari, semua orang bersembunyi, termasuk Raja Saul dan kakak-kakaknya Daud. Mereka berkata tentang Goliat, tentang kesukaran yang besar ini tidak mungkin bisa dihadapi. Mereka melihat Goliat terlalu besar sehingga tidak mungkin bisa ditangani, diatasi. Daud melihatnya sebaliknya. Daud melihat Goliat ini terlalu besar sehingga tidak mungkin meleset dari tembakannya atau dari lemparannya. Dan kemudian Alkitab memberitakan tidak lama Daud ada di istana menjadi raja. Seberapa besar rintangan saudara menjelaskan seberapa tinggi saudara akan mengalami promosi dari Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Makanya ibu bapak saudara-saudaraku terkasih, hari-hari yang ada ini adalah waktu di mana kita harus memperlihatkan kesungguhan kecintaan kita kepada Tuhan Allah. Kesukaran, kesulitan yang terjadi yang tidak pernah putus-putusnya mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini bukanlah tempat kita hidup selama-lamanya. Kita sudah tidak bisa lagi Bapak Ibu berpegang pada umur 70, 80 yang dicatat oleh kitab Mazmur itu. Memang lalu-lalu pun tidak juga. Tetapi masa sukar sekarang ini malah makin tidak bisa lagi dipegang. Kita berpikir 70 target Alkitab, kalau kuat 80, nggak bisa lagi dipegangan. Saya punya teman 2 orang, baru saja 2 hari lalu meninggal kena virus. Saya punya teman pendeta, hamba Tuhan juga terpapar meninggal. Ada 2 teman saya yang kelihatan tangguh, masih muda. Kalau yang 2 itu masih umur 35, 38.
Udah nggak bisa lagi kita berpegang pada umur 70, 80 Bapak Ibu. Ayolah situ, rempet pagi rena. Kita nggak tahu kapan, kita pikir masih tidak. Mari sungguh-sungguh. Makanya ibu bapak jangan lagi ada yang rahasia-rahasia. Beritahu pada istri, pada anak, sertifikat tanah kita yang sana di sini disimpan. Mulai cerita apa adanya. Tabungan kode PIN nomor PIN ATM saudara, ya beritahulah. Beritahu sama suami, beritahu sama istri, ngomong ini. Entah uga pagi. Memang kita berharap umur kita panjang, tetapi masa sekarang virus ini mempercepat kematian tiba. Makanya makin sungguh-sungguhlah pada Tuhan. Boleh katakan amin. Yang terakhir, yang kedua, respon yang benar dalam menghadapi rasa sakit adalah sukacita. Mari kita perhatikan dan baca sekali lagi ayat Alkitabnya. Ayat 2 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ada penggunaan kata kebahagiaan. Kalimat ini merupakan nasihat dari Rasul Yakobus kepada kita semua, supaya kita mengerti bagaimana meresponi atau menyikapi rasa sakit dengan benar, yakni sukacita, bahagia. Hayo. Sukacita bukan karena rasa sakit datang, bukan. Tetapi sukacita yang dimaksud adalah karena kita tahu di balik rasa sakit ini ada kemuliaan, di balik rasa sakit ini ada kemenangan, di balik rasa sakit ini ada promosi, ada berkat, ada hal-hal baik yang Allah akan izinkan terjadi dalam rasa sakit demi rasa sakit. Yusuf tidak pernah berpikir atau mengira bahwa dia akan mengalami hal-hal baik atau dia akan tiba di istana Mesir. Dia tidak pernah mengira itu, dia hanya fokus pada rasa sakitnya, kemudian dia fokus menjaga dirinya, mengelola semuanya dengan baik. Tapi dengar Bapak dan Ibu saudara-saudara, setelah rasa sakit demi rasa sakit dilalui oleh Yusuf, dan kemudian dia ada di istana Mesir, barulah Yusuf mengerti, barulah mata rohaninya terbuka bahwa maksud dan tujuan rasa sakit demi rasa sakit yang dialaminya sejak dia masih kecil ternyata untuk mendatangkan kebaikan, ternyata untuk menghantarkan Yusuf ada di tempat yang terbaik. Karena itu Bapak dan Ibu, anak-anak Tuhan, Alkitab ini mengajarkan anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Setan barangkali akan mencoba mengubur kita dengan semua rasa sakit, dengan semua kesukaran, tetapi tidak bagi Tuhan. Apapun yang dimaksudkan atau dirancang oleh musuh untuk menjatuhkan saudara, akan Tuhan pergunakan untuk mengangkat saudara. Apapun yang musuh rancang untuk menenggelamkan saudara, akan Tuhan pergunakan untuk membawa saudara naik kepada pencapaian demi pencapaian. Karenanya kalau ada rasa sakit, bersukacitalah, berbahagialah, ngomong pada diri sendiri, ngomong pada orang lain, haleluya. Setelah rasa sakit ini kita akan mengalami hal-hal hebat di depan, haleluya. Harusnya kalimat itu yang terucap. Kawan, saya beritahu pada saudara, kalau saudara berhadapan dengan rasa sakit, satu hal yang harus saudara jaga, jaga hati dan jaga diri saudara sendiri. Jangan mencoba memasukkan air ke dalam perahu saudara lebih banyak lagi. Karena badai itu sendiri berpotensi penuh untuk memasukkan air ke dalam perahu saudara. Bagian saudara supaya perahu hidup saudara tidak tenggelam, saudara harus menjaga sehingga saudara melalui cara pikir, melalui cara saudara merespon, melalui gerutuan saudara, saudara tidak turut memasukkan air ke dalam perahu kehidupan saudara. Karena badai itu sendiri sudah punya potensi menenggelamkan. Tetapi kalau saudara menjaga hati, menjaga diri, tetap tenang, tetap bersukacita, saudara akan tiba di tujuan, saudara akan bisa melihat kemenangan, saudara akan tiba lebih cepat dari apa yang dikira oleh orang lain. Saudara berkata, Pak Pendeta, bagaimana kami Pak bisa bersyukur, bisa berbahagia, bisa sukacita? Orang sana nggak kenal Tuhan Pak, orang sana nggak tahu hal baik, tapi kehidupannya kelihatan berhasil Pak, kehidupannya kelihatan baik-baik saja. Dengar kawan, pepatah lama berkata begini, jam yang rusak sekalipun akan menunjukkan waktu yang benar minimal 2 kali satu hari. Menjelaskan kepada kita, orang yang tampak berhasil walau tidak di dalam Tuhan,
tidak selamanya menjadi ukuran dan tidak selamanya menjadi patokan bahwa mereka lebih baik dari hidup kita. Orang yang lebih baik dari kita, orang-orang yang punya kualitas adalah orang-orang yang terus menjaga hubungan dekat dengan Tuhan Allah. Makanya kawan, latih diri dan dorong diri untuk tetap mengutamakan hubungan dengan Tuhan, melampaui rasa sakit saudara. Kalau saudara tidak terganggu dengan orang lain yang tidak mencari Tuhan, saudara tidak terganggu dengan orang lain yang tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang tidak sungguh-sungguh dengan pertobatan, sering sekali sikap tidak terganggu itu mencerminkan atau menggambarkan hidup kita. Makanya saudara mesti mendorong anak-anak, mendorong keluarga untuk tetap ada di jalan yang benar. Sama dengan kalau saudara tidak terganggu dengan hal-hal yang semberaut, saudara tidak terganggu dengan hal-hal yang kacau balau, itu berarti jangan-jangan menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari kita atau gambaran dari hidup kita, karena kita juga adalah orang-orang yang semberaut, orang-orang yang kacau balau. Tetapi kalau saudara adalah orang yang konsisten dalam kebenaran, saudara akan terganggu dengan semua hal-hal yang tidak benar yang dilakukan dan diperbuat oleh orang-orang lain, sehingga saudara akan bangkit dan mendorong mereka mencintai Tuhan. Doaku, jadilah orang-orang yang menghormati Tuhan Allah, jadilah orang-orang yang menjaga hubungan dengan Tuhan, memiliki respon yang benar tatkala rasa sakit demi rasa sakit diperhadapkan pada kita. Saya mengajak kita menyanyikan nyanyian dan kita akan menyembah Tuhan.